Matius pasal 8 ayat 28, 29 ayat 30. Di sana juga Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang sakit, oleh karena orang sakit di Gerasa ini itu dikuasai oleh legion. Banyaknya setan yang menguasai satu orang sehingga disebut itu legion. Dan ketika Tuhan Yesus datang menyembuhkan orang yang sakit di Gerasa itu, maka setan-setan itu mengatakan, ada urusannya apa engkau dengan aku? Ini belum waktunya. Apakah engkau akan menghukum aku? Yesus anak Allah. Jadi Tuhan Yesus pun, Iblis pun mengerti kalau Yesus itu anak Allah. Dan ketika itu, Iblis juga mengerti di situ waktunya belum sampai, dan waktunya nanti itu pasti Iblis itu akan dihukum. Dan sekarang ini bermunculan di mana-mana kuasa Iblis. Coba di mana-mana saudara, kalau dilihat di YouTube itu konten-konten kuasa kegelapan itu luar biasa. Ya, bahkan orang sampai cari-cari kuasa kegelapan untuk menunjukkan. Jadi mereka tidak tahu bahwa setan ini sedang detik-detik atau kuasanya terakhir. Dia bekerja keras, lebih lagi bekerja keras untuk menjatuhkan manusia. Karena zamannya kan akhir zaman itu sudah mendekat, dan Iblis ini mengerti betul. Dan kondisinya itu berarti dia akan dihukum oleh Tuhan. Dan ketika dia menyembuhkan orang sakit di Gerasa itu, Tuhan Yesus mengizinkan setan itu. Dia mengizinkan apa? Kalau aku diusir, lebih baik aku masuk ke dalam babi itu. Ya baik, kamu pergi. Dan Yesus memerintahkan kuasa kegelapan pasukan legion itu masuk kepada babi, dan babi itu masuk kepada jurang atau di sungai itu yang air itu dengan luar biasa. Yesus lebih menghargai manusia daripada ribuan dari binatang itu. Jadi Tuhan menghargai itu satu nyawa manusia itu sungguh berharga di mata Tuhan dibandingkan ribuan hewan yang seperti kita tahu hewan itu hidupnya tidak kekal. Kalau sudah mati selesai urusannya. Tapi kalau manusia mati belum selesai urusannya. Ya, yang satu kalau tidak percaya Yesus, urusannya adalah ketemu dan bangkit akan dihadiri oleh Tuhan Yesus dan masuk dalam kerajaan yang kekal. Tapi bagi orang yang percaya juga menunggu pengadilan. Yang membedakan adalah orang percaya itu dalam pengadilan Tuhan itu mendapatkan upah dan dihargai selama hidupnya di dunia ini yang penuh penderitaan itu. Tuhan merubah anak-anak Tuhan itu mendapatkan sukacita, yaitu masuk di dalam kekekalan bersama Tuhan di surga. Itu yang membedakan. Dan ketika saya melihat mendengarkan yang saya tahu, yang orang cerita kepada saya, ketika ada orang-orang yang tidak jadi meninggal. Saya melayani di Malang, itu ada seorang ibu yang sedang sakit operasi khususnya itu. Dia operasi, terus kemudian ketika dioperasi itu sudah selesai, dan kemudian di tempat berbaring tempat tidur itu kondisinya itu pingsan, ya pingsan. Tapi orang-orang pada berdatangan di situ menangis semua. Ternyata ibu ini bukan pingsan, itu sudah 1 jam sudah tidak bernyawa. Tapi ibu itu mendadak itu bangun lagi. Nah kalau tergesa-gesa kan bahaya. Ya 1 jam itu di rumah sakit sudah tidak ada nyawanya. Kalau cepat-cepat dibawa ke kubur kan bahaya, ini masih hidup. Ternyata dia hidup lagi. Ketika hidup lagi itu, dan kemudian cerita kepada saya dengarkan ceritanya itu, Pak, kenapa saya itu pernah dioperasi perut saya karena sakit, dan kemudian saat itu banyak orang menangis di rumah sakit itu. Saya kaget kenapa menangis semua. Dan saya tanya, kenapa sih kok pada menangis? Mereka bilang, ya tapi tadi aku kira sudah mati, sudah 1 jam udah katanya. Terus kamu kemana itu selama 1 jam itu? Wah Pak, rupanya saya itu dibawa ke tempat yang lain.
istilahnya dia pakai tempat yang lain, bertemulah saya, itu seperti tangga yang luar biasa bersinar kuning terang dan menyala itu di puncak apa namanya tangga itu. Saya naik di tangga itu, kemudian saya ketuk pintunya, dan begitu dibuka itu ternyata di situ yang keluar itu adalah orang yang berjubah putih yang bersinar terang. Dan siapa itu? Saya tahu itu ya seperti gambar kita ini yang kita punya Pak Tuhan Yesus. Dia cuma bedanya itu dia punya apa namanya jenggot itu putih dan bersinar terang. Lalu pertanyaannya apa? Saya tidak boleh masuk Pak. Dia kata, Bu, aku belum saatnya. Kamu kembalilah ke dunia. Kamu lanjutkan pelayanan. Sekarang ini belum waktunya. Jadi saya disuruh kembali. Akhirnya saya turun kembali. Ketika saya turun kembali, melek dan orang pada sakit, pada nangis semua. Dan melihat saya seperti itu. Nah, saudaraku, itu adalah kuasa Tuhan yang diberikan. Saya sudah beberapa kali mendengarkan kesaksian itu. Kalau kami utarakan semua panjang sekali. Besok kita ada kesaksian lagi, kita bisa mendengar dan seperti itu. Salah satunya itu saya sendiri dapat kuasa Tuhan ketika Tuhan menyembuhkan orang lumpuh di Alkitab itu. Saya belum bisa membaca firman Tuhan karena pada waktu itu saya belum percaya kepada Tuhan 100%. Belum percaya, tapi saya ke sekolah minggu walaupun tidak begitu fasih untuk membaca Alkitab. Dan suatu saat saya main kelereng bersama teman-teman saya. Kelereng saya kalah, habis nggak punya. Kemudian saya naik di pohon kelengkeng, di pohon kelengkeng itu yang gede itu. Saya naik di situ dan teman saya bermain sana. Ya nggak tinggi, mungkin 3 meteran itu. Saya naik di situ karena ada cabangnya itu. 3 meteran itu. Rupanya saya ngantuk atau bagaimana sehingga jatuhlah. Ketika jatuh itu saya langsung berdiri, udah nggak bisa. Jadi saya tidak bisa berdiri lagi. Ketika teman saya mulai siang jam 12 kita main kelereng, itu saya bersama teman main kelereng, itu sampai akhir juga. Itu saya tertidur di tanah itu. Dan teman-teman saya pulang, itu masih ada satu nggak bisa ini. Akhirnya teman saya itu yang menggendong saya pulang karena nggak bisa jalan. Dan sebelah kiri kalau saya buka ini kaki saya masih ada tandanya di sini, ada tulangnya yang menonjol karena pada waktu itu dibawalah sama ibu saya ke tukang pijat. Ketika dipijat itu, wah saya menjeritnya bukan main, bukan langsung sembuh, tapi langsung tambah bengkak. Jadi begitu pulang, kaki saya bengkak. Ketika bengkak, disuruh bawa lagi ke tukang pijat itu saya nggak mau. Bapak ngomong bengkak. Akhirnya saya tidak bisa berjalan selama 4 bulan. Jadi saya kelas 4 SD itu sebenarnya saya tidak naik kelas karena sudah 4 bulan tidak pernah masuk kelas karena kaki saya. Jadi saya berjalan begini enggak, saya berjalan justru merayap. Jadi setiap hari begitu merayap. Kalau dibawa ke belakang itu ibu saya yang gendong ke sungai, bisa bayangkan ke sungai. Waktu itu kan masih rumah dulu itu ya, belum ada WC rumah kan, ke sungai larinya, ibu saya yang gendong. Dan pada suatu saat itu kami berjemur di samping rumah itu, rumah yang kami tempati, dan ada untuk mengambil sinar matahari ya. Dan kemudian di sana dia ada suara yang mengatakan, nak berdiri. Ketika situ saya lihat siapa yang menyuruh saya. Gak ada siapapun suaranya. Saya tetap duduk, justru saya takut siapa yang ngomong sama saya. Tapi suara yang kedua bilang, berdiri nak, bukankah kamu sudah pergi ke sekolah minggu? Ayo berdiri. Saya lihat memang ada di sekolah minggu atau siapa ini? Tidak, kami hanya malah takut karena memang ada suara yang seperti itu menunjukkan ke telinga saya. Saya siapa yang ngomong? Gak ada yang ngomong. Tapi yang ketiga itu dia katakan, sekali lagi aku katakan kepadamu,
selalu berdiri. Ketika berdiri itu karena udah lama nggak dilatih kaki dibilang mungkin jadi tulang-tulangnya itu begitu keras. Tapi setelah akhirnya dapat berdiri, berdiri dan suara itu bilang jalan bagaimana ini? Akhirnya saya jalan dengan pegang dinding itu, jalan dengan pegang dinding, jalan begini. Tapi hari itu aku bersuka cita pada Tuhan. Ternyata aku sudah sembuh. Siapa yang menyembuhkan seperti ini? Tapi saya tahu yang menyembuhkan itu pasti Tuhan Yesus. Dan kalau kita Tuhan Yesus menyuruh malaikatnya kepada saya, karena saya dengar suaranya, kamu kan murid sekolah minggu, ayo berdiri. Ketika itu saya akhirnya berdiri sudah siang itu berdiri karena ibu sudah kerja, adik saya 2 orang itu pergi ke sekolah, tinggal saya di rumah sendirian. Saya berdiri di pintu itu, tidak lagi duduk, tetap berdiri. Mulai saat diperintahkan untuk berdiri itu, saya berdiri aja di depan pintu sambil menunggu siapa yang pulang. Ketika saya pulang, loh mas, kok bisa berdiri? Sudah sembuh nih, lihat ini kaki sudah sembuh gitu. Ya, puji Tuhan sudah sembuh. Namanya anak-anak kecil, ya. Saya nggak menyuruh saya tuju atau buka. Oh ya, sudah sembuh. Dah pergi. Habis itu sore itu ibu saya datang dan ibu saya sampai sekarang kan masih hidup, bisa ditanya. Dan ketika dia datang, oh, nih kamu bisa sembuh, kamu sudah berdiri. Kapan sudah berdirinya? Coba kamu lihat, jalan dulu. Jadi ibu saya melihat itu sudah kaki saya itu, dia kaget dan pagi cara seperti hari ini. Dan sampai sore saya berdiri di depan pintu untuk menunjukkan kaki saya yang sudah sembuh betul. Dan ketika ibu saya berkata, wah ibu saya bersuka cita bukan main, dilihatlah kaki saya yang ini yang sembuh ya, kok bisa seperti ini? Dan bilang, oh tadi disuruh orang berdiri. Yang orangnya siapa? Kemana? Nggak tahu. Pokoknya saya disuruh pergi berjalan aja suruh sampai 3 kali. Dan saya percaya itu Tuhan Yesus. Kok bisa Tuhan Yesus? Iya dia bilang kamu kan dari sekolah minggu. Jadi wah seperti itu. Saya percaya kuasa Tuhan itu dari zamannya Alkitab sampai zaman kita itu kuasanya tidak pernah berubah. Dia tetap berkuasa. Dia Allah kita yang hidup. Kalau saudara-saudara sekarang menghadapi pandemi 19 ini, jangan takut, jangan ciut hati. Tetaplah kita berharap kepada Tuhan. Kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia sanggup menyembuhkan segala penyakit kita, apapun yang kita derita. Seperti ditujukan oleh firman Tuhan, bermacam-macam penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Kuasa Tuhan tetap sampai hari ini. Dia tidak pernah berkurang kuasanya. Kuasanya itu tetap nyata sampai hari ini. Mari yang sakit, yang punya kesulitan apapun, datang kepada Tuhan. Kita jangan kendor. Kita tetap terbuka hati bahwa Tuhan itu akan memberikan jalan bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Demi